Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan Aditya Evan Nurfala, NIM 122180052, dan rekan saya Anan Hanafi Ernanto, NIM 122180135. Di sini kami akan menjelaskan tugas kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan PT Geomas Adi Satwa. Studi kasus pada PT Geomas Adi Satwa. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu persyaratan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Penerapan K3 di PT Geomas Adi Satwa menghadapi beberapa kendala. Karyawan masih ada yang kurang memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang dapat mengakibatkan kecelakaan tinggi dan kerugian perusahaan. Lingkungan tempat kerja di PT Geomas Adi Satwa menjelaskan sarana dan prasarana K3 dan mengkaji penerapan K3 di PT Geomas Adi Satwa. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan pembahasan, disimpulkan bahwa kondisi lingkungan tempat kerja yang mempengaruhi penerapan keberhasilan K3 adalah pekerja mengalami kecelakaan dalam bentuk kelalaian penggunaan alat yang ada. Pekerja mengalami kecelakaan dalam bentuk kelalaian pemindahan bahan baku, sarana dan prasarana K3 yaitu alat pelindungan diri atau APD yang digunakan PT Geomas Adi Satwa adalah safety helmet, tali keselamatan, sepatu karet, sepatu boot, sepatu pelindung, sarung tangan, tali pengaman, penutup telinga, kacamata pengaman, masker pelindung wajah, dan jas hujan. Lingkungan kerja yang sehat diwujudkan melalui kebersihan ruang tempat kerja dan ketersediaan fasilitas kesehatan di perusahaan. Perusahaan menyediakan kotak pertolongan pertama dan pada kecelakaan atau P3K di setiap ruangan. Gambaran umum perusahaan PT Geomas Adi Satwa. PT Geomas Adi Satwa adalah perusahaan yang menjual jasa kemitraan atau tidak berupa barang. Perusahaan ini berawal dari bengkel yang kemudian berkembang menjadi perusahaan penjualan makanan, misalnya sosis, siomay, sate, dan lain-lain, yang berbahan baku hewan ternak, seperti ayam dan sapi. Karena meningkatnya kebutuhan akan bahan baku untuk pembuatan makanan, maka dibuatlah perusahaan kemitraan di bidang makanan ternak. Lalu kecelakaan akibat kerja. Yang pertama, pekerja mengalami kecelakaan dalam bentuk kelalaian penggunaan alat yang ada. Contoh kelalaian pekerja yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu tangan pekerja tergiling mesin, alat pemotong yang digunakan oleh pekerja melukai pekerja, dan pekerja tersiram air panas yang diakibatkan kelalaian. Yang kedua, pekerja mengalami kecelakaan dalam bentuk kelalaian pemindahan bahan baku. Contoh kelalaian pekerja yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu pekerja tertimpa tumpukan bahan baku, lalu pekerja terpeleset dikarenakan bahan baku tercecer, dan pekerja jatuh di saat mengambil bahan baku dikarenakan penempatan tata letak yang terlalu tinggi. Lalu penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Yang pertama, pekerja harus diberikan pengetahuan tentang kecelakaan dan kesehatan kerja yang lebih sesuai dengan apa yang pekerja itu lakukan. Lalu yang kedua, penempatan tata letak fasilitas yang lebih baik dan lebih tertata. Yang ketiga, pekerja diharuskan menggunakan alat pengaman diri. Dan yang keempat, manajemen pekerjaan harus diterapkan atau dibutuhkannya pengawasan dalam bentuk melakukan pekerjaan. Lalu ada penyakit akibat kerja. Yang pertama, pekerja mengalami sesak nafas. Pekerja mengalami sesak nafas diakibatkan pekerja sulit bernafas dikarenakan bau limbah yang mengganggu pernafasan. Yang kedua, pekerja mengalami kelelahan kerja. Pekerja mengalami kelelahan diakibatkan pekerja harus bekerja secara terus-menerus tanpa adanya istirahat yang cukup. Yang ketiga, pekerja mengalami penyakit kulit atau iritasi. Pekerja mengalami penyakit kulit yang diakibatkan bahan kimia yang mengenai kulit pekerja. Yang keempat, pekerja mengalami alergi. Pekerja mengalami alergi yang diakibatkan suhu yang sering berubah. Dan yang kelima, pekerja terdampak penyakit flu burung. Pekerja terkena dampak penyakit flu burung diakibatkan oleh lingkungan pengolahan ayam dan banyaknya bangkai ayam yang mati dan menimbulkan virus yang menyerang pekerja. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya Anan, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anan Hanafi Ernanto, NIM 122180135. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan penyakit akibat kerja. Yang pertama ada pekerja diharuskan menggunakan alat pelindung diri. APD merupakan salah satu hal yang dapat digunakan untuk menanggulangi penyakit yang dapat diakibatkan saat bekerja. Kemudian yang kedua ada
menjaga tempat kerja agar selalu bersih dan nyaman dalam pekerjaan. Tentu tempat yang bersih akan membuat nyaman pada suatu pekerjaan. Yang ketiga ada pemberian vaksin secara berkala kepada unggas yang akan diolah. Tujuan dari pemberian vaksin ini untuk membuat si unggas ini bersih dari segala macam penyakit sehingga dapat dikonsumsi dan tidak memberikan penyakit kepada manusia. Lalu yang keempat ada pengaturan suhu ruangan agar terus stabil. Pengaturan suhu ruangan ini diuntukkan untuk orang-orang yang memiliki alergi pada suatu suhu dalam ruangan sehingga orang itu dapat bekerja dengan nyaman. Kemudian yang terakhir ada pekerja diberikan waktu untuk beristirahat. Ini yang terakhir ini untuk orang-orang yang memiliki kelelahan dalam suatu pekerjaan. Kemudian di sini ada analisis resiko. Dalam pekerjaan pasti terdapat bahaya yang akan terdampak ke pekerja. Pada PT Ciamas Adi Satwa, bahaya yang dapat dialami oleh pekerja seperti kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh pekerja seperti dalam pengoperasian mesin dan tata letak fasilitas. Dalam pengoperasian mesin, pekerja bisa mengalami kecelakaan yang tidak terduga dan bisa diakibatkan juga dikarenakan kelalaian, dan terdapat juga bahaya berupa penyakit yang dapat dialami oleh pekerja dikarenakan kondisi lingkungan dan kondisi limbah dari pengolahan bahan baku berupa unggas. Kemudian ada pengendalian resiko. Dengan menganalisis resiko atau bahaya kerja yang dialami oleh pekerja, dapat dikendalikan bahwa setiap kecelakaan dan penyakit yang dialami oleh pekerja bisa lebih diminimalisir. Karena dengan adanya pengetahuan ketiga ini, pekerja bisa lebih berhati-hati dan bisa mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena pada dasarnya setiap pekerja tidak ingin mengalami risiko yang berbahaya terutama dalam melakukan pekerjaan. Nah, sampailah kita pada kesimpulan dan saran pada PT Ciamas Adi Satwa. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu persyaratan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Penerapan K3 di PT Ciamas Adi Satwa menghadapi beberapa kendala lingkungan di tempat kerja di PT Java Komdit Indonesia dan sebagainya, menjelaskan sarana dan prasarana K3 dan mengkaji penerapan K3 di PT Ciamas Adi Satwa. Berdasarkan pembahasan, disimpulkan bahwa kondisi lingkungan tempat kerja yang mempengaruhi penerapan keberhasilan K3 adalah penerangan, kebisingan, getaran mekanis, dan bau tidak sedap. Sarana dan prasarana K3 yaitu alat perlindungan diri yang digunakan pada PT Ciamas Adi Satwa adalah safety helmet, tali keselamatan, sepatu karet, sepatu pelindung, sarung tangan, tali pengaman, penutup telinga, kacamata pengaman, masker, pelindung wajah, dan jas hujan. Lingkungan kerja yang sehat diwujudkan melalui kebersihan ruang tempat kerja dan ketersediaan fasilitas kesehatan di perusahaan tersebut. Mungkin berikut yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata dan perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.